Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Windy Antika dan teman saya Tia Indriani. Kami dari kelompok 2 mahasiswi tasawuf dan psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah tasawuf tematik kami yang berjudul Menerapkan Sikap Ikhlas di Era Masyarakat Modern. Simak baik-baik ya teman. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Ikhlas berasal dari kata kolaso. Menurut bahasa, artinya bersih hati atau tulus hati. Namun, ada juga yang mengartikan murni dan dimaknai sebagai niat yang murni, semata-mata mengharap penerimaan dari Allah dalam melakukan suatu perbuatan serta tanpa menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kalami 2003. Pentingnya perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari sangat berperan sekali dalam kehidupan. Karena ikhlas untuk menjalani sesuatu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Secara umum, pengertian ikhlas sebenarnya sangat luas dan mencakupi segala amal ibadah yang dilakukan manusia dengan dibarengi perasaan tulus di dalam hati. Sebagai contoh, seorang yang melakukan dharma bakti atau memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali keridhaan Allah semata-mata, maka sikap tersebut dapat dinamakan ikhlas. Dalam pengertian yang lebih spesifik lagi, ikhlas pada hakikatnya adalah niat, sikap, atau perasaan yang timbul dalam hati nurani yang dalam pada diri seseorang dan disertai dengan amal perbuatannya. Tanda-tanda orang ikhlas. Ikhlas memiliki tanda-tanda yang nampak pada kehidupan dan perilaku orang yang ikhlas. Di antaranya yaitu 1. Mengharapkan wajah Allah. Tanda terbesar orang-orang yang ikhlas ialah amal yang mereka kerjakan semata-mata mengharap wajah Allah. 2. Senang beramal secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang ikhlas lebih serius di dalam merahasiakan amal solih mereka dibandingkan dalam merahasiakan dosanya. 3. Batin lebih baik daripada lahir. Seorang ikhlas bukanlah menampakkan kesolihan di hadapan orang lain, lalu berbuat buruk saat ia hanya berdua dengan Allah. 4. Khawatir jika amalnya tertolak. Sebanyak apapun amalan yang dikerjakan orang yang ikhlas, ia masih saja diliputi kekhawatiran besar. Ia khawatir kalau amalnya ditolak dan tidak diterima. Sifat ini diterangkan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. 5. Tidak menunggu-nunggu pujian orang lain. Ketika orang-orang yang ikhlas berbuat baik kepada sesama, ketika mereka berupaya meringankan beban dan kesedihan orang lain, mereka tidak memandang orang itu telah berhutang budi kepadanya atau merasa lebih utama dari orang tersebut, sebab mereka mengerjakan hal itu semata-mata karena taat kepada Allah dan ingin mendapat ridhonya. Aspek keikhlasan manusia dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, orang yang ikhlas dan mutaba'ah. Perbuatan mereka semua karena Allah, ucapannya semua karena Allah, memberinya karena Allah, tidak memberinya karena Allah, membencinya karena Allah, dan tidak membencinya karena Allah. 2. Orang yang tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah. Amal kelompok ini tidak sesuai dengan syariat Allah dan tidak tulus karena Allah, seperti halnya amal orang-orang yang riya dan tidak melakukan amal berdasarkan syariat Allah dan Rasul-Nya. Mereka inilah makhluk yang paling buruk dan sangat dibenci oleh Allah. 3. Orang yang ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Mereka ini seperti ahli ibadah yang bodoh, orang-orang yang mengaku menempuh jalan zuhud dan hidup miskin, dan orang-orang yang beribadah karena Allah tidak sesuai perintahnya, bahkan meyakini ibadahnya tersebut merupakan bentuk takarrub kepada Allah. Sehingga orang yang berperilaku seperti ini tidak ubahnya seperti orang-orang yang menganggap siulan, tepuk tangan, berkhalwat, hingga meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah, menyambung puasa sampai malam hari, serta puasa di hari tidak boleh puasa, semuanya sebagai bentuk takarrub. 4. Orang yang mutaba'ah tapi tidak ikhlas. Kelompok ini seperti ketaatan orang yang berbuat riya, berperang karena riya,
ingin disebut pahlawan dan pemberani, serta orang yang naik haji dan membaca Al-Quran untuk mencari prestasi. Amal mereka seperti amal soleh, tapi sebenarnya tidak soleh, sehingga tidak diterima oleh Allah. Ada 8 ciri-ciri keikhlasan yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah rasa ikhlas yang telah mengisi relung-relung hati kita. 8 tanda itu adalah: 1. Keikhlasan hadir bila Anda takut akan popularitas. Imam Ibnu Syihab Al-Zuhri berkata, sedikit sekali kita melihat orang yang tidak menyukai kedudukan dan jabatan. Seseorang bisa menahan diri dari makanan, minuman, dan harta. Namun, ia tidak sanggup menahan diri dari iming-iming kedudukan. Bahkan, ia tidak segan-segan merebutnya meskipun harus menjegal kawan atau lawan. 2. Ikhlas ada saat Anda mengakui bahwa diri Anda punya banyak kekurangan. Orang yang ikhlas selalu merasa dirinya memiliki banyak kekurangan. Ia merasa belum maksimal dalam menjalankan segala kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia tidak pernah merasa ujub dengan setiap kebaikan yang dikerjakannya. 3. Keikhlasan hadir ketika Anda lebih cenderung untuk menyembunyikan amal kebajikan. Orang yang tulus adalah orang yang tidak ingin amal perbuatannya diketahui orang lain. Ibarat pohon, mereka lebih senang menjadi akar yang tertutup tanah, tetapi menghidupi keseluruhan pohon. 4. Ikhlas ada saat Anda tak masalah ditempatkan sebagai pemimpin atau prajurit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melukiskan tipe orang seperti ini dengan perkataan, beruntunglah seseorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah, sementara kepala dan tumitnya berdebu. Apabila ia bertugas menjaga benteng pertahanan, ia benar-benar menjaganya, dan jika ia bertugas sebagai pemberi minuman, ia benar-benar melaksanakannya. 5. Keikhlasan ada ketika Anda mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Tidak sedikit manusia hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Bila orang itu menuntun pada keridhaan Allah, sungguh kita sangat beruntung. 6. Ikhlas pada saat Anda cinta dan marah karena Allah adalah ikhlas saat Anda menyatakan cinta dan benci, memberi atau menolak, ridho dan marah. Ketika seseorang atau sesuatu karena kecintaan Anda kepada Allah dan keinginan membela agamanya, bukan untuk kepentingan pribadi Anda. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang berbuat kebalikan dari itu. 7. Keikhlasan hadir saat Anda sabar terhadap panjangnya jalan. Keikhlasan Anda akan diuji oleh waktu. Sepanjang hidup adalah ujian. Ketegaran Anda untuk menegakkan kalimatnya di muka bumi meski tahu jalannya sangat jauh. Sementara hasilnya belum pasti dan kesulitan sudah di depan mata, amat sangat diuji. Hanya orang-orang yang mengharap keridhaan Allah yang bisa tegar menempuh jalan panjang itu. 8. Ikhlas ada saat Anda merasa gembira jika teman Anda memiliki kelebihan. Yang paling sulit adalah menerima orang lain memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Apalagi orang itu junior kita. Hasad itulah sifat yang menutupi keikhlasan hadir di relung hati kita. Ada 7 keutamaan ikhlas dalam Islam. Yang pertama, perintah langsung dari Allah. Kedua, syarat utama diterimanya ibadah. 3, cermin hati manusia. Keempat, sifat dasar Nabi dan Rasul. Kelima, ditakuti oleh setan. Keenam, pokok atau dasar dari amal perbuatan. 7, menjadikan amalan bernilai besar. Implementasi sikap ikhlas. Ikhlas dalam proses implementasinya atau penerapannya, menurut Umi menyatakan bahwa sikap ikhlas bukan hanya dari output dirinya melayani, melainkan juga input atau membentuk dua kepribadiannya didasarkan pada sikap yang bersih. Bahkan cara dirinya mencari rezeki, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya adalah bersih semata-mata. Tidak mungkin pada tubuh seseorang yang mukhlis terdapat makanan dan minuman yang haram. Dengan demikian, ikhlas merupakan energi batin yang akan membentengi diri dari segala bentuk yang kotor.
Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.